Sebentar lagi kita akan mengisi bulan mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah puasa tahun-tahun sebelumnya tetap puasa juga. Tinggal bagaimana kita bisa mengisinya. Untuk hari ini kita bisa bercengkrama, kita bisa membersamai, bahkan banyak sekali waktu-waktu kita yang kita bisa optimalkan. Tentunya dalam rangka lazzatul ibadah. Kita bisa menikmati lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saya atau kita semua akan berikhtiar memanfaatkan momentum yang sangat baik ini. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah membukakan buat kita semua. Pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu neraka ditutup, bahkan setan yang selalu mengganggu manusia pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bagaimana kita bisa kaifa nahsul ala lazzatil ibadah? Bagaimana kita bisa menikmati lezatnya ibadah? Tentunya ibadah yang kita inginkan bukan saja hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa baik, tapi juga hubungan sesama manusia. Hakikatnya hubungan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ini berbanding lurus ya hubungan kita dengan manusia. Yang pertama adalah mujahadatun nafs. Kita harus ada kesungguh-sungguhan dan kemudian kita membiasakan. Tadi udah saya sampaikan ketika di awal bisa jadi dalam proses, dalam melaksanakan kita merasa sulit, capek, lelah, letih. Masya Allah setelah itu menjadi terbiasa. Bisa jadi kita udah membaca sekarang banyak di grup-grup ya. Bukan saja mereka orang-orang soleh, orang-orang umum juga sudah banyak mereka ingin mengkhatamkan Al-Quran. Mereka saling berlomba mengisi bulan-bulan ini atau hari-hari ini dengan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala ingatkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Karenanya orang-orang yang sungguh-sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan petunjuk lanahdiyannahum subulana. Kami akan berikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Yang kedua adalah kasratun nawafil. Kita coba tingkatkan ibadah sunnah kita ya. Terlepas ibadah puasa kita adalah ibadah wajib, kutiba alaikumusiyam, apalagi kita banyak di rumah ya, yang selama ini coba kita heningkan dulu dengan keramaian dunia, dengan glamornya dunia, kita bisa lebih fokus kepada akhirat. Bukankah kita mengingat Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada semua dalam keluarga kita. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina azabannar. Itu adalah visi kita, bukan hanya hasanah fid dunya tapi juga hasanah fil akhirah. Kasratun nawafil. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa meningkatkan, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah kita. Apakah ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan qiyamul lail, apalagi pada bulan Ramadan, Masya Allah. Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah berikan Masya Allah banyak sekali pahala buat kita semua. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, at-ta'ammul fi siyaris sholihin. Kita bisa membaca, menelaah perjalanan hidup orang-orang soleh. Kalau seandainya kita jenuh dengan kegiatan kita sehari-hari, kita ambil buku biografi atau tarajim, buku tarjamah, atau sekarang bisa buka di handphone, buka di internet, banyak sekali sirah as-sholihin, perjalanan hidup orang-orang soleh. Bahkan kita dengar bahwa seorang tabi'in misalnya, dia melaksanakan ibadah sholat dalam saf pertama 40 tahun lamanya, tidak pernah putus. Masya Allah. Sekalipun sekarang kita agak sulit untuk melaksanakan ibadah di masjid, tapi paling tidak kita melaksanakan sholat tepat pada waktu setelah azan berkumandang ya. Kemudian kita kumpul bersama keluarga, kemudian kita rapikan shaf kita bersama, kepala rumah tangga menjadi imamnya, atau yang memang hafalnya banyak menjadi imamnya, ini bersama-sama melaksanakan ibadah keluarga menjadi keluarga Al-Quran, Al-Jil, Ar-Rabbani, keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah Al-Khalwah billah, kita menyendiri ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa jadi ya rutinitas kita yang selama ini kurang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sendirian. Kita bermunajat kepada Allah
kita memohon, ya, meminta ampunannya. Dan ini kita bisa lakukan. Bahkan tadi bukan saja kita sendiri, tapi juga bisa mengajak anak dan keluarga kita semua. Yang keempat, hadirin rahimakumullah, adalah yang tidak kalah penting, yaitu al-bu'du aniz zunubi wal ma'asi. Kita jauhkan dosa-dosa, apakah dosa besar, apakah dosa-dosa kecil, ya kita jauhkan dengan perbuatan maksiat. Kalau seandainya penyakitnya orang hidup, orang yang diberikan nafas, itu penyakitnya adalah penderitaan, berbagai penyakit. Tapi penyakitnya hati, ini adalah banyak sekali dosa-dosa yang terhujam dalam hati ini. Kita coba kikis, ya, dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, hadirin rahimakumullah, yang terakhir ada 6, at-taqallulu minal ibahat. Kita sedikit dalam mencari yang boleh. Yang selama ini dalam puasa makan minum itu kan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berhubungan dengan istri kita juga dilarang. Yang semula sejatinya itu boleh tapi dilarang, Masya Allah kita bisa meninggalkan semuanya. Sesuatu yang boleh, yang mubah saja kita bisa tinggalkan. Kita belajar banyak dari puasa. Tentunya hal-hal yang boleh itu sangat banyak. Jangan sampai kita berlebihan. Kita coba kurangi dalam rangka geliat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salafus saleh menyampaikan dalam sebuah perkataannya, taraktu ridon nasi hatta qadartu atakallamu bil haq. Saya meninggalkan keridoannya manusia sampai saya punya kemampuan berbicara tentang kebenaran. Taraktu suhbatal fasiqin hatta wajadtu suhbatas salihin. Saya tinggalkan teman-teman yang fasik, teman-teman yang mereka yang sering berbuat buruk, apakah perkataannya, perbuatannya, orang-orang fasik saya tinggalkan, hatta wajadtu suhbatas salihin, sampai saya mendapatkan orang-orang saleh. Orang saleh jangankan kita jalan bersamanya, melihat wajahnya saja biasanya sudah Masya Allah, sudah sururan fi sadri, sudah bisa membahagiakan dada kita semua. Yang kemudian yang ketiga, kata salafus saleh, taraktu halawatad dunya hatta wajadtu halawatal akhirah. Saya meninggalkan manisnya dunia sampai saya mendapatkan manisnya akhirat. Masya Allah. Kalau kita berdiskusi, ya, berbicara pada orang-orang yang soleh, kenapa mereka begitu lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka hanya mengatakan, kami mendapatkan kelezatan ibadah. Sampai mereka itu larut dalam ibadah. Kenapa? Karena mereka merasakan nikmatnya beribadah. Ya, mudah-mudahan dalam momen yang sangat baik ini, dalam pandemi ini, kita bisa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bisa mendapatkan halawatul iman, nikmatnya iman yang sebenar-benarnya dalam berbagai